PLB sendiri menerapkan sistem digital. Apa sih dampaknya bagi pengguna layanan sejauh ini? Digitalisasi to start with pada saat awal ya, di PLB memang PLB adalah salah satu generasi pertama di bea cukai yang semuanya itu wajib secara digital, paling tidak dalam pelaporan. Dan inventory itu langsung ke bea cukai. Jadi mereka langsung tahu ya real time atau close to real time ya. Kontribusinya adalah kita berharap bisa dipakai untuk KL-KL lain yang ada kaitannya dengan data-data ini untuk mengambil satu keputusan. Siapa saja importirnya, dijual ke siapa, semua data itu ada. Dan harus sesuai regulasi pastinya. Harus sesuai, kalau tidak langsung diblokir. Jadi untuk memastikan bahwa perizinan maupun verifikasi itu berjalan sesuai dengan aturan yang sebenar-benarnya. Karena yang perlu dilindungi KSOSC ISI seperti juga PPLBI atau PLB adalah menjaga amanah pemerintah. Halo Sobat SCSI, selamat datang di podcast Sisi Talk. Saya Adi Akbar Badar akan menemani Sobat SCSI dalam segmen kali ini. Nah, di episode kali ini, kita akan membahas topik yang sangat menarik dan relevan, yaitu kolaborasi dan inovasi dalam Pusat Logistik Berikat atau PLB. Bersama saya telah hadir narasumber yang luar biasa dan ahli di bidangnya, Ibu Utami Prastiawati, Ketua Umum Perkumpulan Pusat Logistik Berikat Indonesia atau PPLBI. Halo Ibu Tami, selamat datang di podcast Sisi Talk. Terima kasih, terima kasih. Halo Mas Adi, halo Sobat SCISI. Baik, sebelum kita mulai masuk ke pertanyaan pertama, mungkin Sobat SCI masih ada yang belum begitu familiar dengan istilah Pusat Logistik Berikat atau PLB. PLB ini sebenarnya punya peran penting banget untuk mendukung kelancaran arus barang dan efisiensi rantai pasok nasional. Nah, biar makin paham, kita tanyakan langsung aja kepada ahlinya ya. Bu Tami, bisa dijelasin secara singkat, apa sih sebenarnya Pusat Logistik Berikat dan gimana perannya dalam mendukung sistem logistik nasional kita? Terima kasih Mas Adi. Sobat SCISI, PLB atau Pusat Logistik Berikat adalah usaha supply chain atau rantai pasok yang secara khusus. Jadi supply chain yang mendapatkan mandat atau approval dari persetujuan dari bea cukai untuk memberikan fasilitas fiskal kepada pengguna dari PLB itu. Dengan adanya fasilitas fiskal ini berarti barang yang ada di PLB dianggap belum masuk ke, meskipun sudah ada di Indonesia, dianggap belum diimpor di dalam negeri, belum dimasukkan di Indonesia sampai barang itu keluar dari PLB. Itu berarti bahwa PPN, bea masuk maupun lartas atau larangan dan batasan bisa belum berlaku saat barang itu berada di PLB dan akan berlaku secara full. Jadi tidak ada ini ya, tidak ada keringanan sama sekali begitu keluar dari PLB. Jadi PLB adalah supply chain company di mana adalah perusahaan rantai pasok yang memegang mandat untuk menjaga potensi penerimaan negara berupa PPN maupun import duty ataupun yang lainnya, sementara barang itu belum dikeluarkan. Efeknya adalah untuk pengguna PLB, hal ini jelas bisa menekan biaya logistik dan meningkatkan kelancaran logistik karena tidak tertumpuk di pelabuhan. Kemudian nomor 2 jelas biayanya akan jauh lebih murah. Kenapa? Karena tidak perlu tidak perlu karena impor bisa dalam jumlah banyak dulu, nanti dikeluarkan baru bayar bea masuknya pada saat akan dipakai. Jadi itu jelas akan meningkatkan cash flow perusahaan selain menekan biaya logistik. Nomor 3 juga akan menjadikan Indonesia sebagai hub logistik Asia Tenggara karena barang yang dimasukkan ini bisa dijual ke luar negeri. Jadi bisa menjadikan Indonesia sebagai salah satu pilihan untuk hub logistik di Asia Tenggara. Terima kasih Bu Tami untuk jawabannya. Nah, kalau PPLBI sendiri itu apa Bu?
Bisa dijelaskan sedikit tentang peran dan fungsi PPLBI dalam pengembangan ekosistem PLB yang ada di Indonesia? Terima kasih. PPLBI atau Perkumpulan Pusat Logistik Berikat Indonesia adalah adalah, untuk menaungi, asosiasi yang menaungi baik PLB maupun PDPLB. PDPLB adalah perusahaan di dalam PLB ya. Jadi, itu adalah, another pengguna dari PLB sendiri. Jadi, asosiasi untuk menaungi semua PLB maupun PDPLB yang fungsinya adalah satu, untuk menjadi jembatan atas karena PLB ini kan mengemban regulasi, ya. Regulasi ini berhubungan dengan bea cukai, perdagangan, perindustrian maupun, eee, institusi, KL-KL yang Oke, baik. lainnya. Jadi fungsinya adalah untuk menjadi jembatan antara peraturan itu kepada PLB maupun PDPLB. Nomor 2, tentunya juga menjadi jembatan antara PLB, PDPLB apabila mengalami kesulitan Oh, iya. kepada institusi tersebut. Nomor 2 tentunya adalah untuk ini ya, bagaimana meningkatkan untuk jembatan, untuk meningkatkan kemampuan, standar, PLB dan PDPLB di Indonesia untuk bisa, untuk membuat standar ini lebih tinggi dan, memberikan, value added kepada industri. Nah, kalau dalam peningkatan efisiensi dan daya saing, pastinya butuh kolaborasi dan inovasi dong Bu ya tentunya. Menurut Ibu, inovasi apa saja yang sedang dikembangkan PPLBI dalam peningkatan layanan PLB agar efisiensi dan kompetitif Terima kasih. Inovasi apa, yang dilakukan PPLBI untuk untuk meningkatkan lebih layanan PLB? oke, untuk meningkatkan layanan PLB, oke. Yang pertama adalah PPLBI secara aktif memberikan masukan kepada, pemerintah, kepada KL-KL yang terkait ya, untuk, mana dari peraturan-peraturan yang berimpak pada biaya logistik dan kemajuan industri nasional dalam arti, biaya supply chain-nya. Itu satu. Jadi bagaimana kita bisa menggalang masukan dari anggota maupun dari, customer atau pengguna jasa PLB untuk, memberikan masukan kepada pemerintah. Kemudian yang kedua, kita kita bersama-sama dengan institusi terkait termasuk dengan bea cukai dan ini ya, memberi masukan kepada asosiasi karena PLB adalah supply chain itu adalah supporting industri ya. Jadi dia tidak berdiri sendiri. Jadi fungsinya adalah untuk membantu industri. Ya, siapa yang dibantu industri apa? Industri dalam negeri untuk meningkatkan daya saing di dalam negeri maupun secara global. Jadi yang kita lakukan adalah menjembatani antara asosiasi yang, memiliki masalah masalah tertentu. Misalnya, seperti sekarang ya adanya illegal import ya. Illegal import itu kira-kira apa? Bagaimana peran PLB dalam, menyikapi hal-hal seperti ini. Nah itu, adalah bagaimana PPLBI bisa membantu untuk meningkatkan peran PLB Oh, untuk, menghindari hal-hal yang biasanya dihadapi oleh, pelaku industri. pelaku industri. Baik Bu, terima kasih. Nah, kalau PLB sendiri menerapkan sistem digitalisasi ya Bu ya? Kalau iya, apa sih dampaknya bagi pengguna layanan sejauh ini? Lain-lain. Jadi gini, digitalisasi to start with, pada saat awal ya, di PLB memang PLB adalah generasi pertama dari salah satu generasi pertama di, bea cukai yang semuanya itu wajib secara digital, paling tidak dalam pelaporan. Iya, di PLB semuanya pasti diawasi CCTV ya, Pasti. kemudian, pelaporan, dan inventory itu langsung ke, bea cukai. Jadi mereka langsung tahu ya real time atau close to real time ya. Jadi kita harus melakukan secara digital. Nah, apa yang,
apa yang sudah dilakukan dan kontribusinya. Kontribusinya adalah kami berharap data-data secara real time ini, kita berharap bisa dipakai untuk, KL-KL lain yang berhubungan terhadap yang ada kaitannya dengan data-data ini untuk mengambil satu keputusan. Apakah barang-barang tertentu itu sudah, diimpor seberapa, Oke, padahal iya, kebutuhannya betul. seberapa, inventorinya ada berapa, yang sudah dikeluarkan seberapa. Sebetulnya kalau bisa ditarik data-data itu semua, karena semuanya secara digital ya, itu bisa dengan sangat mudah untuk dipelajari. Jadi sebetulnya inventory karena itu belum masuk, belum dianggap sebagai impor, tapi sudah kelihatan inventorinya ada Sudah berapa. ada berapa? Iya, jadi kita berharap itu data-data yang akan, akan berguna juga ya untuk, Betul. KL-KL terkait terutama, pemangku ini ya, public, ini ya, pemangku kebijakan. Jadi Stakeholder semacam itu, heeh, Bu, ya? Dan iya. mungkin pelaku usaha juga tentunya mungkin, Bu? Pelaku usaha tidak mempunyai akses atas data Oke. itu, yang mempunyai akses kan tentunya adalah pemerintah. Oke ya, Jadi misalnya si KL-KL regulator, Bu, ya? terkait regulator untuk tahu bahwa sebetulnya sekarang bahan bahan baku itu atau komoditas itu sebetulnya sudah berapa banyak, Baik, siapa saja importirnya, betul. dijual ke siapa, semua data itu ada. Dan harus sesuai regulasi pastinya, Harus Bu? sesuai, kalau tidak langsung diblokir ya, Betul. mesti. Oke, Bu. Tapi kalau dari sisi PPLBI sendiri, bagaimana peran VPTI dalam memastikan barang impor yang masuk lewat PLB semua dengan, itu ada sesuai regulasi ya yang diberlakukan gitu, Bu? Itu seperti apa, Bu? Ya, terima kasih. Pada dasarnya begini, kan, kita Indonesia kan kita, ini ya ada Lartas, ada apa ya, dan itu adalah hal yang sangat baik karena ini kan demi untuk melindungi industri dalam negeri ya. Jadi, bahwa kepercayaan yang diberikan kepada importir itu harus diverifikasi. Sebelumnya verifikasi dilakukan di luar negeri dan itu bisa menjadi costly, mahal Betul, ya. Bu. Nah, apa salahnya kalau, pemeriksaan itu bisa dilakukan di dalam negeri karena KSO, SCISI kan juga, mempunyai kompetensi kompetensi, kemampuan dan, ini ya, nama yang tidak kalah dengan, surveyor yang sama di luar negeri. Jadi itu akan satu, memudahkan yaitu satu dari biaya Ya, pasti jauh lebih murah lebih ya. siap. Nomor 2 adalah dari fleksibilitas, karena barang sudah datang ya. Barang sudah datang dan enaknya lagi, ini ya KSO-nya yang bisa secara online di-order kemudian mereka yang akan datang ya. Saya pikir itu sangat membantu. Dan nomor 3 tentunya ini semua dalam kerangka untuk memastikan verifikasi kebenaran data antara data importasi dan kenyataan di lapangan. Baik, berarti, untuk pemeriksaan di PLB sendiri itu bisa menciptakan proses impor yang lebih transparansi dan efisiensi, Bu, ya, Wow. tentunya ya, Dan tanpa biaya tinggi. tanpa biaya tinggi. Nah, kalau dari pengalaman PPLBI selama bekerja sama dengan lembaga surveyor seperti KSOSJSI dalam proses verifikasi impor itu seperti apa, Bu? Mmm, Kami kira sangat membantu ya, sangat membantu. Mengenai layanan tentunya yang kami kerjasama cukup lama dengan KSOSC ISI ya. Kami merasa sangat terbantu bahwa, selalu datang tepat waktu, laporannya semua juga, memenuhi, kaidah yang diharapkan, ya. Nah, tentunya, hal ini yang, menurut kami ya dari, PLB ya, itu dari PPLBI, yang harus dijaga justru bahwa, ini pelaporan ini kalau permintaan jadi antara permintaan customer untuk dilakukan pelaporan, dengan pelaporan itu sendiri hendaknya ada unsur independensi. Jadi untuk memastikan bahwa, perizinan maupun verifikasi itu berjalan sesuai dengan aturan yang sebenar-benarnya. Karena, yang perlu dilindungi KSOSCISI seperti juga PPLBI atau PLB adalah menjaga amanah pemerintah. Oke, Iya. baik. Nah, kalau untuk peluang, Bu, mengintegrasikan sistem PLB dengan sistem VPTI
supaya prosesnya lebih cepat, akurat, dan terpercaya itu sangat bisa, Bu, ya? Oh, sangat diharapkan, Mas. Sangat Wah, terima diharapkan. kasih. Saya mestinya mau ngomong itu sebelumnya ya. Iya, Kalau bisa dilakukan API to API ya, seperti ini, seperti jadi bisa langsung otomatis nanti mendapatkan itu akan sangat bagus. baik. Ya, itu salah satu harapan kami. Tapi kalau terkait hal tersebut, mungkin pastinya ada tantangan dan Bu ya, dan harapan ya sepertinya. Nah, boleh nggak tantangan terbesar apa sih yang saat dihadapi PLB dalam menghadapi persaingan global itu seperti apa? Oke, ini tantangan global atau ini ya, Iya, persaingan ya. Eee, karena gini, karena PLB kan rantai pasok ya. Jadi yang bersaing di global itu tentunya adalah industrinya ya. Tujuan dari PLB adalah rantai pasok adalah membantu atau berperan secara aktif membantu industri dalam negeri, kita harus berpihak pada industri dalam negeri untuk bisa meningkatkan daya saing di dalam negeri sendiri. Jangan sampai kalah ya, kalah sama barang-barang dari negeri tertentu misalnya, betul, bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri dan nomor 2 adalah lebih bagus lagi apabila bisa bersaing di kancah global. betul. Nah, apa tantangan yang paling besar? Jadi yang dihadapi mereka kan adalah, eee, pasti kita ngomongin berbagai berbagai hal ya kalau tentang tantangan. Tantangan nomor satu jelasnya adalah inovasi. Inovasi, tantangan yang dihadapi oleh industri itu inovasi. Kalau inovasi itu another ini ya, another instrument ya. Tapi nomor 2 salah satu biaya produksi yang cukup besar adalah biaya logistik, ya. Jadi bagaimana untuk biaya logistik semaksimal mungkin. Karena in reality jangankan kita ngomongkan ekspor, biaya logistik di Indonesia sendiri masih cukup tinggi, Betul. 14% dari GDP. Harapan pemerintah adalah turun sampai ke 8%. Bagaimana bisa menekan sampai seperti itu? Nah, itu adalah salah satu hal yang merupakan tugas dari semua, bidang, logistik from end to end ya, mulai dari pelabuhan sampai PLB, sampai ke tracking, sampai lain-lain. Apa yang bisa dilakukan PLB? Memastikan bahwa karena 70% barang industri lokal ini kan dari impor, Betul, betul. ya. Nah, impor itu kalau misalnya, karena dan peraturan, karena untuk tujuan yang positif ya, peraturan di Indonesia kan, eee, cukup cukup ini ya, cukup dinamis. Ini, Ya, cukup dinamis. Tidak semua industri mengerti up to date peraturan. baik, Akhirnya apa yang terjadi adalah ada masalah di mana tertahan di pelabuhan. Ya, nah itu detention demurrage biayanya sangat tinggi. Hanya karena kurang paham tentang biaya pelabuhan. Kurang paham tentang peraturan importasi. Nah, itu akan sangat dimudahkan kalau kurang updated lebih baik dipastikan taruh di PLB karena memastikan hampir tidak ada demurrage detention. Ya, nomor 2 adalah memastikan ikut, eee, compliance yang sangat tinggi karena misalnya, PI atau import approval-nya ya, izin importnya perizinan belum impor ya. atau kuotanya perizinan impornya, persetujuan impornya belum terbit, maka bisa tunggu di PLB. Jadi tidak perlu tunggu di luar negeri, apalagi di pelabuhan ya, bisa tunggu di PLB. Berarti dapat menurunkan biaya logistik banget, Bu, ya. Kalau misalnya barang yang kita menunggunya sambil menunggu persetujuan impornya, kita simpan di PLB, itu sangat mengefisiensikan budget, Bu, ya, Pasti pasti. buat pelaku Karena usaha. pilihannya kan 2 ditumpuk di pelabuhan gitu ya. Iya, Pelabuhan otomatis mahal di manapun pelabuhan di dunia, karena kalau tidak kan jadi gudang pelabuhannya betul. ya. Jadi memang pelabuhan bukan tempat untuk menimbun barang secara waktu lama. Atau opsinya adalah, jadi kalau di pelabuhan akan kena detention demurrage, Hemorrhage. yang itu progresif. Terus yang kedua adalah disimpan di luar negeri. Nah tentunya, Indonesia akan jauh lebih murah dibandingkan dengan di luar negeri. Baik, Bu. Terakhir nih, apa harapan PPLBI terhadap KSOSCSI ke depan dalam mendukung transparansi dan kelancaran proses impor?
Kami berharap untuk, berkolaborasi dengan lebih dekat dengan KSOS CISI. Jadi kami, percaya bahwa selama ini, SCISI sudah memberikan pelayanan yang, baik kepada customer. Pada saat yang sama kami sangat berharap untuk, bisa bersama-sama dengan BPLPI untuk memberikan informasi informasi yang lebih updated kepada pelaku industri, sehingga mereka bisa mengantisipasi peraturan-peraturan dan tahu bagaimana bisa memastikan bahwa peraturan yang ada itu tidak sampai mengganggu industri. Nah, sebagai penutup, Bu, ada yang apa pesan Ibu untuk para pelaku usaha, eksportir, importir, terkait pemanfaatan PLB agar bisa lebih, optimal seperti itu, Bu? Terima kasih, ya. Eee, Indonesia sekarang sudah sistem di Indonesia untuk ini ya, untuk pemeriksaan dan lain-lain sudah semakin baik. Kami, menyambut ini semua tentunya, baik importir, eksportir, pelaku industri termasuk kami juga, itu ini adalah kita wajib anggap, sambut baik dan selalu suportif terhadap hal ini. Maka hal ini berarti peningkatan compliance terhadap importasi maupun ekspor harus makin tinggi. Nah, untuk memastikan bahwa compliance tetap tinggi, tetapi biaya logistik bisa ditekan, disitulah PLB berperan. Kami berharap supaya importir, eksportir, pelaku industri bisa memanfaatkan PLB dengan bijak untuk betul-betul mendukung industrinya untuk menjadi lebih kompetitif. Terima kasih banyak Ibu Utami Prasetyawati sudah hadir di podcast Sisi Talk untuk berbagai wawasan yang sangat berharga pada hari ini. Dari obrolan kita hari ini mungkin saya simpulkan bahwa Pusat Logistik Berikat atau PLB berperan penting dalam memperlancar arus barang dan menekan biaya logistik nasional. Kolaborasi dan inovasi jadi kunci utama untuk meningkatkan efisiensi layanan. Dan tentu saja sinergi antara PLB, PPLBI, dan CISI semakin memperkuat transparansi serta daya saing logistik Indonesia di pasar global. Oke Sobat SCISI, sekian episode segmen kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel KSO SCISI supaya nggak ketinggalan informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di podcast berikutnya.